Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Rival Ahmad Fadilah dengan NIM 24316901029. Saya mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1 tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan seputar perilaku organisasi yang telah diberikan oleh Bapak Sudalhar pada mata kuliah perilaku organisasi. Soal nomor 1 adalah perilaku organisasi dipengaruhi perilaku kelompok dipengaruhi individu, perilaku individu dipengaruhi perilaku organisasi. Jelaskan maksudnya. Pernyataan tersebut saling mempengaruhi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam konteks perilaku organisasi. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok. Organisasi terdiri dari berbagai kelompok kerja, dinamika, norma, dan interaksi antar anggota kelompok dapat mempengaruhi keputusan, motivasi, dan kinerja di tingkat organisasi. Jika kelompok bekerja dengan baik, hal ini akan berkontribusi positif pada tujuan organisasi. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh individu. Setiap individu membawa latar belakang nilai dan kepribadian yang berbeda ke dalam kelompok. Perilaku dan kontribusi individu dapat membentuk bagaimana kelompok berfungsi termasuk dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian konflik. Perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Budaya, kebijakan, dan struktur organisasi mempengaruhi cara individu berperilaku. Misalnya, lingkungan kerja yang mendukung akan mendorong individu untuk berinovasi dan berkontribusi lebih baik. Sedangkan lingkungan yang negatif dapat menghambat motivasi dan produktivitas. Memahami hubungan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan produktif. Soal nomor 2. Struktur organisasi ada yang berbentuk lini, berfungsi, dan matrik. Jelaskan bagaimana struktur organisasi rumah sakit. 1. Struktur lini. Dalam struktur lini terdapat hierarki yang jelas dan jalur komunikasi yang sederhana. Setiap manajer memiliki tanggung jawab yang langsung dan jelas kepada atasan. Di rumah sakit, ini bisa terlihat pada bagian manajemen puncak, seperti direktur rumah sakit yang mengawasi kepala departemen, seperti kepala medis, kepala keperawatan, yang kemudian mengawasi staf di bawah mereka. Kelebihan dari struktur ini adalah kejelasan tanggung jawab, tetapi bisa kurang fleksibel dalam merespon kebutuhan yang cepat berubah. 2. Struktur fungsional. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi atau departemen. Setiap departemen memiliki spesialisasi tertentu, misalnya departemen medis, keperawatan, administrasi, dan keuangan. Dalam konteks rumah sakit, ini berarti bahwa setiap fungsi seperti radiologi, gizi, dan rehabilitasi memiliki kepala departemen yang bertanggung jawab atas operasi dan kinerja. Keuntungan dari ini adalah efisiensi dalam setiap fungsi, tetapi dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar departemen jika tidak dikelola dengan baik. 3. Struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan lini. Dalam model ini, staf dapat melapor kepada 2 atasan, 1 berdasarkan fungsi dan 1 berdasarkan proyek atau layanan tertentu. Di rumah sakit, ini bisa terjadi di tim-tim multidisiplin yang menangani pasien tertentu, di mana dokter, perawat, dan spesialis lainnya bekerja sama. Kelebihan struktur ini adalah fleksibel dan kolaborasi, tetapi bisa juga menyebabkan kebingungan mengenai tanggung jawab dan keputusan. Struktur organisasi rumah sakit. 1. Manajemen puncak. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas keseluruhan operasi rumah sakit, termasuk pengambilan keputusan strategis dan manajerial. Dewan pengurus memiliki tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Departemen klinis. Kepala medis memimpin semua aktivitas medis di rumah sakit. Unit atau departemen spesialis seperti bedah, kardiologi, pediatri, onkologi, dan lain-lain. Departemen keperawatan. Kepala keperawatan mengawasi semua perawat dan praktik keperawatan. Perawat spesialis terlibat dalam perawatan spesifik seperti perawatan intensif, pediatri, atau anestesi.
Departemen pendukung, Departemen administrasi, mengelola operasi non-klinis termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Departemen teknologi informasi, menangani sistem informasi, kesehatan, dan teknologi yang mendukung layanan. Departemen layanan pendukung, laboratorium, mengelola pengujian dan analisis medis. Farmasi, mengelola penyediaan obat dan konsultasi terkait penggunaan obat. Radiologi, mengelola pencitraan medis dan interpretasi hasil. Tim multidisiplin, tim perawat pasien berisi anggota dari berbagai disiplin, dokter, perawat, ahli gizi, terapis, yang bekerja sama untuk merawat pasien dengan pendekatan yang komprehensif. Unit khusus, unit gawat darurat atau UGD menangani khusus darurat. Unit perawat intensif atau ICU merawat pasien dengan kondisi kritis. Soal nomor 3. Jelaskan desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Desain organisasi mekanistik adalah desain organisasi yang menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi dan efisien melalui penggunaan aturan dan prosedur yang ekstensif, sentralisasi wewenang, dan spesialisasi tenaga kerja yang tinggi. Desain organisasi organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Soal nomor 4. Apa itu sensasi dan persepsi? Apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, situasional, personal, perhatian, dan struktural? Sensasi adalah proses awal yang terjadi ketika indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa menerima rangsangan dari lingkungan. Ini adalah pengalaman dasar yang terjadi sebagai hasil dari stimulasi fisik. Persepsi dari bahasa Latin perceptio atau percipio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungannya. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik dari organ penginderaan. 1. Faktor internal, pengalaman dan pengetahuan, keyakinan, dan nilai emosi. 2. Faktor situasional, lingkungan, waktu, kondisi khusus. 3. Faktor personal, kepribadian, motivasi, demografi. 4. Perhatian, fokus, keterbatasan kognitif, minat. 5. Faktor struktural, organisasi informasi, kontras dan kompresi, bentuk dan pola. 5. Jelaskan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia. 1. Hierarki Maslow, fisiologi aman, nyaman, rasa memiliki, harga diri, akultasi diri, spiritualitas. 2. Teori ERG, eksistensi, kebutuhan yang dipuaskan dengan makan, minum, upah, kondisi kerja. Relate, kebutuhan yang bisa dipuaskan dengan hubungan sosial. Growth, kebutuhan yang dipuaskan dengan memberikan kontribusi kreatif dan produktif. 3. Teori 2 faktor, faktor ketidakpuasan atau dissatisfier, gaji, kondisi kerja, jaminan pekerjaan, prosedur perusahaan, kebijakan perusahaan, mutu supervisi, hubungan dengan supervisi, dan sejawat. Faktor kepuasan, stratifier, prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang. 4. Teori kebutuhan yang dipelajari, kebutuhan berprestasi, pekerjaan yang menantang, memenangkan kompetisi, menyelesaikan masalah dengan baik, kebutuhan menjalin hubungan, teman, sahabat, kebutuhan berkuasa, kekuasaan memerintah orang lain, kekuasaan menentukan kebijakan. Sekian soal-soal yang bisa saya jawab. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.